Oke, kali ini gue bakal bahas satu hal yang menarik banget. Dimana ternyata realita itu berbeda waktu kita lagi ngeliat dan waktu kita lagi nggak ngeliatnya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita lagi ngeliat nih satu apel, satu partikel. Kalau misalnya kita bayangin kita itu Sir Isaac Newton yang lagi mengamati, wow, impresif, dia jatuh. Waktu kita liatin nih, waktu kita nggak ngeliat, nggak mungkin kan dia tiba-tiba naik atau tiba-tiba ke sini. Nggak, dia tetap aja ke bawah. Waktu kita ngeliat lagi, oh dia udah sampai sini. Pokoknya waktu kita lihat sama kita nggak ngeliat ya tetap aja dia geraknya kayak gitu. Ternyata kalau di dunia fisika kuantum nggak begitu. Yang terjadi adalah waktu kita lagi lihat dia bergerak ini, kita lagi ngeliat dia geraknya berubah. Terus waktu kita lihat lagi dia geraknya kayak gitu lagi kayak sebelumnya. Nggak masuk akal kan? Ya mungkin lo langsung kepikiran gimana kita cara taunya karena kita nggak ngeliat, kita nggak bisa ngedeteksi ya perbedaan itu. Kita cuma tahu yang kita lihat doang kan. Buat ngejawabnya, gue bakal balik ke satu eksperimen percobaan yang benar-benar terkenal, percobaan yang underrated juga, double slit experiment, celah ganda Thomas Young. Jadi buat yang belum tahu, kayak gini eksperimennya, ada penembak partikel gitu ke dinding dengan dua celah, dua lubang, dan di baliknya ada dinding lagi buat ngedeteksi nanti polanya si partikel yang ditembakin itu bakal kayak gimana. Oke. Maksud gue partikel ini literally partikel, bukan debu, bukan partikel yang kecil banget, tapi kayak meja itu partikel, mobil itu partikel, bola tenis itu partikel. Oke, bola tenis. Kita bakal tembakin pakai bola tenis nih, si penembak partikelnya. Jangan lupa bola tenisnya kita pakai lem dulu biar nempel di dindingnya. Logikanya bakal kayak gimana polanya? Ya, dia bakal kayak gini kan. Setelah ditembakin, si partikelnya bakal numpuk di dua celah itu. Yang dibentuk dua celah itu, polanya bakal kayak gitu. Karena ya sisanya dia bakal mental ke tempat lain atau nempel di dinding yang sebelumnya, yang ngebatasinnya. Yang nembus cuma yang lewatin dua lubang itu doang. Masuk akal? Masuk akal. Sekarang gue bakal pakai partikel yang lebih kecil, partikel foton, cahaya. Bakal kayak gini eksperimennya. Now, I put a double slit in the way. You get this very interesting pattern of bright and dark fringes. So it goes bright, then dark, then bright, then dark. Ternyata polanya nggak kayak yang kita udah duga-duga. Polanya malah nggak jelas gitu, gelap terang, gelap terang. Gelap terang itu nandain apa? Di yang terang ada foton, di yang gelap nggak ada foton. Di yang paling terang fotonnya banyak, di yang makin kurang terang fotonnya lebih dikit. Dan ternyata percobaan ini juga sama hasilnya kalau kita coba pakai elektron dan partikel-partikel kecil lainnya. Mungkin lo masih bingung kenapa bisa kayak gitu. Ada satu yang bisa ngejelasin fenomena itu. Kita bakal lihat. Ini adalah gelombang air. Ya. Gelombang air kalau ngelewatin dua celah bakal ngasilin pola yang sama kayak yang tadi kita lihat. Pola interferensi namanya. Dari sini kita dapat bahwa partikel subatomik itu punya sifat gelombang. Ya, mereka adalah gelombang. Masuk akal? Lu mungkin bayang sekarang, oh itu kan tadi kita nembakin banyak banget partikel foton dalam waktu yang bersamaan, terus bisa saling interaksi gitu kan, tabrak-tabrakan, senggol-senggolan, sampai akhirnya gimana? Dar, terus bikin yang di sini ada banyak, yang di sini nggak ada, yang di sini ada banyak, yang di sini nggak ada. Ada teman buat interaksinya. Masuk akal, karena itu sama aja kayak yang air, ada molekul air yang saling tabrakan. Tapi ilmuwan nggak sampai situ doang. Ilmuwan ini rasa ingin tahunya tinggi. Mereka coba percobaannya dengan cara nembakin satu-satu partikel fotonnya. Kira-kira bakal kayak gimana gitu. Si polanya. Logikanya kalau satu-satu ditembakinnya bakal kayak yang bola tenis tadi. Dimana kalau ditembakin satu-satu nggak ada teman buat dia tabrak-tabrakan. Nggak ada teman buat dia interaksi. Cuma tek, tek, tek. Kayak bola tenis tadi. Oke. Itu yang kita harapin. Dan yang terjadi apa? Gini. Nah, jadi di percobaan tadi, yang dilakuin adalah si partikel fotonnya itu ditembakin satu-satu. Kayak ditembakin satu, 5 menit kemudian, ditembakin satu lagi, 5 menit kemudian, ditembakin satu lagi, dan terus sampai banyak banget. Hasilnya apa? Mereka kebentuk pola yang sama. Terus mereka interaksi sama siapa? Mereka nggak ada teman buat tabrak-tabrakan. Jadi kesimpulannya dari situ, gelombangnya kayak gimana sebenarnya yang dimaksud dari gelombang itu bakal ada yang namanya fungsi gelombang. Buat ngejelasinnya, gue bakal ke papan tulis. Ya, jadi fungsi gelombang itu kayak gini. Kita ngebayangin dulu yang bola tenis tadi.
Kalau dilemparin ke lubangnya, dia kan ya bakal kayak gini. Dia tembakin terus menerus, dia bakal kesini terus. Terus menerus kesini terus. Itu udah pasti. Tapi kalau yang tadi, yang double slit eksperimen itu, dia nggak pasti. Dia bakal ngebentuk pola kayak gini. Ini ada apa? Ini adalah hasil kalau misalnya kita tembakin satu-satu si partikelnya secara terus-menerus. Jadi kan dia bakal random gitu nyampainya. Yang partikel pertama misalnya ke sini. Partikel kedua misalnya ke sini. Partikel ketiga misalnya ke sini. Terus dan mereka akan ngasilin pola kayak gini. Jadi partikelnya nanti setelah berjam-jam akan mengisi penuh ini, ngisi penuh ini, ngisi penuh ini, ngisi penuh ini, ngisi penuh ini. Yang di sini nggak ada partikelnya artinya apa? Ya itu yang pola gelap tadi. Nggak ada yang mau ke situ. Tapi yang mau gue garis bawahin di sini, kita nggak tahu pasti waktu satu partikel ditembakin dia nyampainya kemana. Bisa aja ke sini, bisa aja ke sini, bisa aja ke sini. Nggak ada yang tahu. Kemungkinan besar dia bakal ke tengah kan, soalnya ya paling banyak ada di tengah gitu. Tapi kita nggak tahu, bisa aja walaupun kemungkinan besar bakal ke tengah dia, tapi dia malah nyampainya ke yang paling kecil. Cuma satu-satunya, nggak ada yang tahu. Itu alasannya di fisika kuantum itu cuma mengenal yang namanya probabilitas. Kita nggak tahu di mana. Kita cuma tahu kemungkinannya bakal kemana. Kalau misalnya kita rumuskan, ini kita ambil gitu. Set. Ini adalah fungsi probabilitas, ya kan? Terhadap posisi. Ini kan posisinya. Ini probabilitasnya. Kemungkinan besar dia di tengah. Probabilitasnya paling tinggi dia di tengah. Probabilitas di sampingnya makin sedikit. Probabilitas di sampingnya makin sedikit. Dan seterusnya. Diambil dari sini, diserap dari sini, bakal ketemu yang namanya fungsi gelombang. Apa itu fungsi gelombang? Jadi gini, kalau misalnya kita punya fungsi gelombang dari satu partikel, kita bisa tahu si fungsi probabilitasnya kayak gimana. Probabilitasnya itu bakal ngasilin yang kayak gini. Misalnya fungsi gelombangnya kayak gini. Nanti kita bisa cari si fungsi probabilitasnya kayak gimana. Dengan cara apa? Konjugat kompleks dari fungsi gelombang dikali fungsi gelombangnya. Dari sini kita bisa dapat ini gitu. Apa yang terjadi? Si fungsi gelombang ini bisa berubah terhadap waktu. Dia bisa aja berubah-ubah. Makanya ada rumus yang wajib lo hafalin kalau misalnya lo ngambil degree di fisika. Lo nggak bakal bisa lulus kalau nggak hafal rumus ini. Yaitu rumus persamaan Schrödinger. Gini, di sini kita bisa cari. Ini adalah perubahan dari si psi-nya terhadap waktu. Ini adalah energi dari si partikelnya. Ini literally bisa ngasih tahu kita segalanya di dunia kuantum. Kemungkinannya doang, of course. Tapi kita bisa tahu momentumnya berapa, kita bisa tahu panjang gelombangnya berapa dari sini. Dari fungsi gelombangnya. Wow, sekuat itu fungsi gelombang. Apa udah selesai? Apa udah cukup memuaskan dengan itu? Tadi kan gue temain ini tentang perbedaan antara realita yang terlihat sama yang nggak terlihat. Terus itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi ceritanya belum selesai sampai sini. Fisikawan kembali dengan ide, oh kita pakai detektor nih. Kita lihat secara dekat si foton itu, si partikel itu bakal masuk ke lubang yang mana? Hipotesisnya, mereka masuk ke dua-duanya. Jadi partikel fotonnya itu belah, terus masuk ke dua-duanya, terus nempel lagi, dan di situ terjadi tumbukan kan, berarti bakal mencong ke sana, mencong ke sana. Itu hipotesisnya. Yang terjadi apa dari hasil percobaannya? Kayak gini. Nah, jadi setelah dia mati pakai detektor yang kecil banget yang bisa ngelihat dia masuk ke lubang yang mana, malah hilang pola interferensinya. Malah jadi pola yang kayak awal bola tenis. Hasilnya juga dia nggak masuk ke dua-duanya, nggak masuk ke lubang dua-duanya, nggak pecah gitu yang kayak hipotesisnya. Hasilnya malah dia masuk ke salah satunya terus ya kayak bola tenis aja. Ini nggak masuk akal kan? Padahal yang ngebedain cuma ada detektor sama nggak ada detektor. Tapi hasilnya, polanya bisa beda kayak gitu. Ilmuwan punya ide cemerlang lagi. Gimana kalau misalnya kita pura-pura, terus kita matiin detektornya, kita cabut saklarnya, tapi detektornya tetap di situ. Apa si partikelnya itu tetap bakal kayak bola tenis, dan hasilnya kayak gini. Ya, waktu dicabut,
si detektor ini dimatiin, balik lagi pola interferensi. Artinya apa? Seakan-akan si partikel itu sadar gitu, kita lagi liatin. Terus dia juga sadar kita lagi mau tipu-tipu, mau dimatiin. Ya, ini nggak masuk akal kan? Tapi itu yang terjadi. Dan penjelasannya gimana? Ya, ini akhirnya dijelaskan lah setelah ilmuwan mikir keras tentang fisika kuantum di masalah ini. Keluarlah sesuatu yang brilian, namanya interpretasi Copenhagen. Tahun 1925 sampai 1927, Werner Heisenberg sama Niels Bohr berpikir keras di Copenhagen dan ngeluarin ini. Jadi kayak gini. Partikel subatomik adalah gelombang waktu lu nggak ngeliat dan partikel waktu lu lihat. Jadi literally si partikel subatomik itu kayak gelombang air waktu kita lagi nggak ngeliat, tapi berubah jadi bola tenis, partikel waktu kita lagi lihat. Iya, ini penjelasan yang tidak menjelaskan kan. Tapi itu yang diajarin gitu sampai sekarang. Di buku-buku fisika kuantum yang diajarin di kuliahan-kuliahan, ini yang masih dipegang, interpretasi Copenhagen ini. Jadi yang terjadi adalah, waktu kita melihat si partikel subatomik itu, ada proses. Prosesnya kayak gimana? Gue bakal ke papan tulis lagi. Oke, jadi fenomena ini kalau digambarin di fungsi gelombangnya bakal kayak gini. Ini adalah si partikel sebelum kita mati. Dia punya fungsi gelombang sebelum dia mati. Dan dilakukanlah satu proses, bukan dengan reaksi fisika, reaksi nuklir, reaksi kimia yang gimana-gimana, cuma dengan mata. Mata doang. Kita lihat. Dilihat nih, si partikelnya. Dia berubah jadi kayak gini. Setelah dia matinya, jadi kayak gini. Yang tadinya kayak gini, berubah jadi kayak gini. Runtuh si fungsi gelombangnya. Di satu tempat doang. Tadinya kita nggak tahu partikelnya di mana. Kemungkinannya doang yang kita tahu. Tapi begitu kita lihat, kita tahu partikelnya ada di mana. Sebelum dia mati, daripada kita membayangkan dia sebagai sesuatu yang ada di satu tempat doang, kita anggap dia ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, membingungkan memang. Tapi ya, gelombang kayak gitu emang. Kayak misalnya di lautan, kalau ditanya gelombangnya di mana? Ya, gelombangnya ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Gelombangnya ada di sana, dan di mana-mana. Beda sama kayak meja. Kalau meja, ya kita ditanya mejanya di mana, kita bisa langsung tunjuk ke satu lokasi yang pasti. Jadi sebelum dia mati, dia ada di dalam keadaan superposisi namanya. Ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Setelah dia mati, dia ada di satu tempat yang tepat gitu. Peristiwa amazing ini punya namanya The Collapse. Jadi ini sebelum dia mati kayak gini, berlaku rumus-rumus di fisika kuantum, dan ini setelah dia mati. Ini sama ini adalah dua dunia yang berbeda. Rumus yang berlaku di sini nggak berlaku buat di sini. Rumus yang berlaku di sini nggak berlaku buat di sini. Artinya apa? Kita bisa meruntuhkan hukum fisika dengan cuma mata. Mata doang. Kita cuma ngeliat doang, kita bisa ngehancurin hukum fisika yang ada di sini. Gila nggak? Ya. Jadi gue bakal kasih satu ilustrasi yang lebih ngegambarin secara lebih sederhana gimana maksud The Collapse itu. Ceritanya, ada seorang pemuda suatu hari. Dia ini butuh duit dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, yaitu ngepet. Si pemuda ini udah punya target nih. Jadi ceritanya ini ada 5 brankas yang isinya uang. Tapi dia nggak tahu dia mau ke brankas yang mana. Banyak pilihan, ada 5 pilihan buat dia. Akhirnya dia mutusin bahwa dia bakal masuk ke brankasnya, nentuinnya gimana, pakai double slit eksperimen. Jadi ceritanya, dia mau nembakin satu partikel foton ke double slit, dan kalau misalnya dia nyampainya di bagian antara sini sampai sini, dia bakal masuk ke brankas pertama. Sini sampai sini, brankas kedua, brankas ketiga, dari sini sampai sini, brankas keempat, sini sampai sini, brankas kelima. Oke. Nah, kita tahu kemungkinan si partikel itu bakal nyampe di mana kalau buat double slit eksperimen, itu kayak gini. Yang di tengah kemungkinannya paling besar dan sampingnya makin sedikit. Ceritanya, si warga ini pengen nyergap dia karena si warga ini udah tahu niat buruk dia gitu. Dan si warga ini udah tahu dia bakal pakai double slit eksperimen buat nentuin dia bakal kemana. Hasil double slit eksperimen yang dia lakuin, gak ada yang tahu. Warga ini gak dapat bocorannya. Cuma dia sendiri yang ngepet. Itu sendiri yang tahu hasilnya kayak gimana. Artinya apa? Warga tahu kemungkinannya dia bakal kemana.
sebagai fungsi probabilitas. Ini adalah fungsi probabilitas terhadap posisinya. Ini posisi dari si boxnya, si berangkas-berangkasnya. Jadi, si warga tahu kemungkinan besar dia bakal ke box ketiga. Paling tinggi di sini probabilitasnya. Di box kedua lebih pendek, box keempat juga sama. Box pertama sama box kelima paling pendek. Terus di luarnya nggak mungkin dia ditemuin. Nggak mungkin dia ngepetnya di luar kan. Nah, jadi gini. Si warga udah dapat informasi ini. Kemungkinan besar dia bakal kemana. Dan kemungkinan yang lebih kecil dia bakal kemana. Tapi yang perlu lu perhatiin di sini, nggak ada yang tahu dia bakal kemana. Si warga ini punya kemungkinannya dia bakal kemana. Tapi bisa aja walaupun kemungkinan terbesarnya dia ke berangkas ketiga, tiba-tiba dia malah ke berangkas kelima dari hasil double slitnya. Jadi ceritanya, setelah dia ngelakuin double slit eksperimen itu, dia udah tahu nih, dia udah punya informasinya dia bakal kemana. Gue udah tahu, katanya. Misalnya dia udah tahu hasil dari double slit eksperimennya itu, si partikelnya nyampainya di sini. Jadi, dia udah tahu, gue mau ke berangkas keempat. Tapi warga ini nggak tahu, cuma dia doang yang tahu. Oke. Terus, suatu hari, ya dia praktek dong. Dia melancarkan operasinya. Ceritanya nih, waktu dia melakukan misinya, si warganya udah tahu nih, oh dia udah masuk nih ke berangkasnya. Dia udah di dalam berangkasnya. Tapi nggak ada yang tahu berangkasnya yang mana. Ceritanya mereka nge-gap lah akhirnya. Oke. Mereka buka barengan semua berangkasnya. Dan karena ya dia udah mikirin di box yang keempat, dia bakal ketemu di box yang keempat. Maksudnya apa dari gambar yang runcing ini? Sebelum dia mati, sebelum dibuka berangkasnya, si warga cuma tahu grafik probabilitas. Setelah dibuka, si warga tahu pasti dia di mana. Dan yang tadinya dia di dalam keadaan superposisi di dalam kelima berangkas ini secara bersamaan, hilang keadaan superposisi itu. Berubahlah jadi kayak gini. Dia cuma ada di satu tempat. Kan nggak mungkin kita nemuin satu babi ngepet yang sama di dua tempat yang berbeda secara barengan. Nggak mungkin kita ngeliat dia ada di sini juga. Berubah jadi kage buncin gitu kan nggak mungkin. Cuma ditemuin di satu tempat dan itu di berangkas keempat. Di sisanya, di luarnya, itu jadi 0 kemungkinannya setelah dia mati. Jadi ini adalah proses pengamatannya. Ini adalah fungsi probabilitas. Kita tahu kalau probabilitas ini, fungsi probabilitas adalah hasil hitung, ada rumusnya, dari fungsi gelombang. Artinya apa? Kalau fungsi probabilitas kolaps, ini kolaps, setelah dia mati, fungsi gelombangnya juga kolaps. Ini sama aja kayak fisikawan yang nggak tahu waktu double slit eksperimen ini dilakuin, dia bakal nyampe di mana. Si fisikawan ini cuma tahu kemungkinannya kayak gimana. Sebelum dilihat, si partikel ini ada di dalam keadaan superposisi, di mana dia ada di semua tempat yang memungkinkan dalam waktu yang bersamaan. Tapi setelah dia mati, kan nggak mungkin dia ada di dalam semua tempat secara bersamaan. Cuma ditemuin satu partikel ya, karena satu partikel yang sama nggak mungkin ditemuin di dua tempat yang berbeda secara barengan. Jadi misalnya ditemuinlah kayak yang tadi, ditemuinlah di sini. Setelah itu barulah mengerucut si fungsi gelombangnya. Jadi cuma di sini doang, gitu. Balik lagi ke yang double slit eksperimen tadi, di mana kita nembakin si partikelnya itu satu persatu. Nah, kita track datanya, kita ngelihat dia sampai di mana, itu di dinding kedua kan. Artinya apa? Kita mengamati dia di sana dan fungsi gelombangnya kolaps di sana, mengerucut di sana. Jadi, menurut interpretasi Copenhagen, cara menjelaskan fenomena di double slit eksperimen ini adalah gini. Begitu dilempar si partikelnya dari si pelempar partikelnya, dia berubah jadi fungsi gelombang probabilitas. Dia ada di dalam keadaan superposisi, dia di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Tapi kita nggak tahu dia bakal ditemuin di mana, kita nggak tahu dia bakal kolaps di mana. Sampai suatu saat, di dinding kedua, kita matilah dia. Dan fungsi gelombangnya mengerucut di situ. Nah, kalau yang misalnya tadi kita udah amatin duluan sebelum dia masuk ke lubang ya, berarti dia udah keburu mengerucut di situ, si fungsi gelombangnya udah keburu kolaps di situ, dan akhirnya dia jadi partikel duluan di situ. Kalau misalnya lu perhatiin juga, di lambang kejatuhan ubi, ini tuh sebenarnya kejadiannya itu. Jadi, ya ada satu orang iseng gitu yang heureuy, nggak ada kerjaan, ngelempar ubi. Terus ya begitu dari habis dia lemparin, berubahlah jadi fungsi gelombang, jadi gelombang probabilitas. Dan begitu nyampe di kepala orang yang dilemparnya, mengerucutlah si gelombang probabilitas itu, si fungsi gelombangnya kolaps di situ. Ya ini artwork dari teman gua Asya Fitri di Seman 1 Bogor. Keren kan? Keren kan? Nah, jadi gitu penjelasannya, apa yang kita lihat sama yang kita gak lihat bisa beda.
Ini ya gue tahu ini kontroversial banget. Bahkan Albert Einstein pun nggak suka sama ini. Dari interpretasi Copenhagen itu dia rasa belum memuaskan gitu. Itu nggak menjelaskan apa-apa. Tapi yang terjadi ya persamaannya bener. Hitungannya jalan. Matematikanya teruji. Kita cuma nggak bisa ngejelasinnya doang. Dan ya Albert Einstein itu nggak suka sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Dia pengen berusaha ngejelasin gimana caranya kita bisa ngejelasin itu. Alasannya apa gitu. Kita nggak boleh cuma bisa ngejawab what, tapi nggak bisa ngejawab why-nya. Kita harus bisa jawab why-nya. Albert Einstein berusaha ngeluarin sendiri apa yang menurut dia, tapi it didn't work out gitu. Dan ya, buat gue yang belajar fisika, ngitung-ngitung sesuatu yang kita sebenarnya nggak paham itu, ya menyakitkan gitu. Ini catatan mekanika kuantum gue, lu bisa lihat. Mungkin buat yang udah belajar ya, ini masih basicnya, tapi ini udah lumayan, kalau menurut gue udah lumayan nyapain. Buat sesuatu yang kita nggak ngerti, tapi kita hitung. Makanya interpretasi Copenhagen ini terkenal sama slogan, shut up and calculate, yang artinya bacot lu udah hitung aja. Gue tahu ini banyak banget masalah yang timbul dari hasil ini. Bahkan sampai sekarang, kayak pertanyaan-pertanyaan misalnya, kalau misalnya kita lagi nggak ngeliat, apakah kalau misalnya manusia di seluruh dunia lagi tutup mata secara barengan, alam semesta ini berubah, jadi wiggling gitu, nggak ada yang ngeliatin. Terus apakah kalau misalnya nggak ada manusia, alam semesta itu nggak bisa bertahan? Bahkan ini balik lagi ke pertanyaan mendasar, kayak, apa itu mengamati? Apakah kalau yang tadi babi ngepet itu, kalau misalnya di kaki-kaki babi ngepet itu ada mikroba, bakteri, terus itu termasuk mengamati si babi ngepetnya? Apakah kalau misalnya berangkasnya itu dinding dalamnya terbuat dari cermin, itu si babi ngepetnya ngelihat diri sendiri, itu termasuk mengamati? Apakah mengamati itu harus sama warga yang mengerebek dia? Apa mengamati si partikel itu harus sama manusia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget, masalahnya banyak banget, dan gue nggak bakal jawab di sini. Gue bakal masukin ke video selanjutnya. Oke, kalau gitu, until we meet again.